Oke, saya jelaskan ya. Jadi kalau misalkan untuk nomor 7 tadi ya. Nomor 7 kamu paham nggak? Udah paham apa masih bingung? Masih agak bingung. Masih agak bingung. Oke, kita lihat ya di sini. Kalau nomor 7, dia kan kita punya massa ya. Massanya itu 5 kg. Oke, kita tahu massanya 5 kg. Nah, terletak pada bidang datar yang licin dan keadaannya diam. Ya, bidang datar dan licin keadaannya diam, berarti dia terhadap horizontal kan? Kalau di gerak parabola terhadap gerak horizontal, berarti kan nanti kita punya ya, untuk VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, gitu kan? Rumusnya, ya nggak? Kalau di gerak parabola yang terhadap dia sumbu X, ya, sumbu X, yang dimana dia itu terhadap sumbu horizontal, berarti kan nanti kita punya ini kan rumusnya. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, gitu. Kita punya masanya 5 kg. Ya. Terus kita punya percepatannya itu A-nya sama dengan 5 meter per second. Ya. T-nya sama dengan 4 second. Kemudian, ya, kemudian dia bergerak dengan kecepatan tetap selama 4 detik. Berarti usaha yang dilakukan bendanya selama bergerak berapa nilainya? Oke, dari sini kita ketahui dia keadaannya diam, bendanya, ya. Ketika kita pindahkan dengan masanya segini, artinya apa? Dia punya kecepatan, ya. Punya kecepatan terakhir, dan kita tahu bahwa kecepatan awalnya itu dia diam. Kalau diam itu dia 0, kan? Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Paham ya sayang ya? Oke. Jadi kita bisa cari untuk VT-nya nanti punya sama dengan V0 ditambah A dikali T. Ya udah berarti 0 ditambah A-nya berapa? A-nya tadi kita punya di sini. Nilainya itu 5 meter per second kuadrat. Ya. Sehingga nanti kita punya di sini 5 dikali dengan T-nya berapa? Oh, T-nya kita punya di sini 4 detik. Berarti dikali 4. Gitu. Sehingga untuk VT-nya kita punya nilainya 20 meter per second untuk kecepatan yang keduanya. Ini untuk V kedua. Ini untuk V pertama. Sampai sini bisa dimengerti nggak? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya tadi di soal itu kita punya pertanyaan bahwa usahanya berapa. Ya. Sedangkan kita tahu tadi hubungannya itu energinya terhadap energi kinetik. Paham nggak sampai sini? Paham. Karena dia hubungannya terhadap energi kinetik, kita ketahui energi kinetik itu kan rumusnya apa sih? Artinya kan energi kinetik yang pertama dikurang sama energi kinetik yang kedua. Sehingga nanti kita punya rumus di mana W sama dengan setengah M ya dikali dengan V kedua pangkat 2 kita kurang dengan V pertama pangkat 2 nantinya. Ini rumusnya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Berarti nanti kan ini kita kalau kita hitung berarti nilainya berapa? Dimasukin aja kan ya ke dalam rumus. Ya udah jadinya kan setengah dikali masanya berapa dia? Masanya kita tahu nilainya itu sebesar 5 kg. Berarti nanti ini dikali 5 ya. V2-nya berapa? Oh, V2-nya tadi ini kita udah cari nilainya 20. Berarti 20 pangkat 2 dikurang. V1-nya berapa nilainya? V1-nya tadi ini kan kita tahu dia keadaannya diam. Sehingga nilainya pasti kalau keadaannya diam itu 0. Gitu. Jadi di sini 0 pangkat 2. Nanti dapat hasilnya jadi berapa? 5/2 dikali 400 dikurang 0. Ya.
Ini bisa dicoret nilainya, sama-sama 200. Kalau 5 dikali 200 berapa hasilnya? 1000. Kayak gitu. Ini jawabannya yang C. Sampai sini ada yang Ejeng mau tanyakan nggak? Kamu paham nggak? Bisa dipahami nggak? Paham. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Nanti bisa dipahami ya, ngerti ya? Oke, selanjutnya. Ini ada nomor 8. Kalau nomor 8 itu kira-kira apa? Kita punya sebuah peluru, ya. Pelurunya itu ditembakkan dengan kecepatan awal, kita ketahui kecepatan awal itu 40 meter per second. Sudut elevasinya 37 derajat. Ya. Kalau massa pelurunya itu 0,01, berarti usaha oleh gaya gravitasi pada pelurunya itu sejak ditembakkan sampai jatuh ke tanah lagi ya sebesar berapa? Kalau kita ketahui dia dipengaruhi gaya gravitasinya itu 9,8. Berarti bagaimana caranya? Kira-kira apa sih ini? Oh. Ya, jam mau sampai jam berapa? Sholat. Jam. Ya, Kak. Tadi kan kita mulainya jam 16.50 ya. Berarti kan kita 1,5 jam. Setengah jam itu selesai berarti sekitar jam 18.20-an ya, atau 18.30-an ya. Gak apa-apa. Iya, Kak, nggak apa-apa. Maaf ya, Jeng ya. Soalnya saya lagi ngurus pindahan juga, jadi ya repot. Dan ini juga tadi pending laptopnya. Lanjut, kalau nomor 8 gimana? Kamu paham nggak, sayang? Enggak. Enggak? Kalau yang sebelum-sebelumnya kamu paham nggak? Iya. Ya, nomor 1 nih. Dari nomor 1, nih nomor 1, 2, 3, 4, sampai 7. Kamu paham nggak? Paham, Kak. Paham? Oke. Iya. Kalau misalkan nomor 8 ya, kalau kita lihat, ini hati-hati ya di soal ya. Dia rancu antara gerak parabola sama usaha gitu. Kalau kita lihat, ini kan di soal sebuah peluru ditembakkan. Berarti kan dia membentuk apa? Gerak parabola ya. Gitu. Kecepatan awalnya V0-nya kita tahu dia 40 meter per second. Sudutnya kita punya dia 37 derajat. Ya, dengan kita ketahui bahwa nilai tangan 37 derajat itu 3/4. Sementara kalau massa pelurunya 0,01 kg, massa si peluru ya, kita tahu dia 0,01 kg, berarti usaha oleh gaya gravitasi pada pelurunya sejak ditembakkan sampai jatuh kembali ke tanah, itu kita tahu dia dipengaruhi sama gravitasi. Gravitasinya itu nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Yang jadi pertanyaan apa sih di sini? Yang ditanya apa?
Kan jika massa pelurunya 0,01 berarti usaha oleh gaya gravitasi pada peluru sejak ditembakkan sampai jatuh ke tanah kembali sebesar berapa? Berarti ini ditanya usaha bukan? Iya. Paham nggak sampai sini? Saya kecepatan. Paham. Paham? Nah, kita tahu ya sudutnya di sini kalau yang terhadap horizontal dia 90. Sementara kalau misalnya dia terhadap vertikal dia nilainya 37 sudutnya. Gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, bahwa yang ditanyain itu apa? Usaha oleh gaya gravitasi pada peluru sejak dia ditembakkan sampai jatuh lagi ke tanah. Berarti kan kita punya rumus usaha itu apa sih? Fs dikali S dikali cos theta kalau terhadap sudut, ya nggak? Sampai sini paham nggak? Paham. Paham kan? Ya udah, Fs-nya berapa berarti di sini? Fs-nya itu ya oleh gaya gravitasi ya. Berarti kita bisa sebutkan bahwa gayanya itu terhadap gravitasinya, gravitasi si pelurunya. Gitu. S-nya kita nggak tahu nih berapa nilainya. Yang hanya diketahui berapa? Yang hanya diketahui bahwa sudutnya itu 90 derajat. Berarti cos-nya itu 90 derajat. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Berarti kita ketahui W-nya itu nilainya itu cos 90 berapa sih? 0 kan ya? Cos. Iya. Ya kan? 0 kan? Cos 90? 0 bukan? 0 kan ya? Karena kan Iya. kalau sin 30, sin berapa? Sin 30 itu 1 kan? Sorry, kembali saya. Sin 30 itu kan 0, berarti kan kebalikannya itu berarti cos 90 itu 0. Berarti hasil W-nya itu 0 joule. Nggak ada yang namanya usaha yang dilakukan. Dia tetap di situ. Paham nggak? Karena kan dilemparin. Lemparkan itu sama didorong kan beda. Didorong, ditarik, itu kan dia ada usahanya. Tapi kan kalau dilemparkan dia nggak ada usaha, dia tetap diam, statis. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Atau apa Belum gitu? ada. Mau tanyain yang masih bingung gitu. Karena saya khawatirnya kalau saya yang memberikan saja, kamu ada yang bertanyakan, kamu bingung, jadi kurang paham nantinya. Ada, Kak. Enggak? Oke. Enggak. Lanjut ya. Nah, selanjutnya, nomor berapa ya? Kalau nomor 13 deh. Sebuah benda masanya itu 4 kg. Ya, bendanya itu masanya 4 kg. Kita tahu M-nya 4 kg. Awalnya dia diam. Ya. Setelah itu dia bergerak lurus. Dengan percepatannya kita tahu 3 meter per second kuadrat. Gitu. Ya, kita ketahui percepatannya itu lurus dengan 3 meter per second kuadrat. Yang jadi pertanyaan, usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 detik berapa? T-nya 2 detik. Berarti bagaimana caranya? Kan kita ketahui awal mulanya itu diam, berarti V0-nya sama dengan 0. Ya. Percepatannya kita tahu dia berapa? Percepatannya itu, ini masanya 4 kg ya. Gitu. Percepatannya itu 3 meter kan per second kuadrat. Waktunya itu 2 second. Kalau ditanya usaha, berarti kan tadi kita udah cari ya bahwa sebelumnya untuk VT rumusnya itu V0 ditambah A dikali T. Ya nggak? Harus ini paham nggak? Paham. Paham? Oke. Berarti nanti ini sama dengan berapa? Masukin aja kan?
V0-nya dia nilainya 0. Ya. A-nya berarti dia 3. T-nya dia 2. Ya udah, berarti untuk VT-nya kita peroleh hasilnya 6 meter per second. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Kemudian kita kan diminta apa sih? Mencari usaha yang dia itu diubah menjadi energi kinetik nantinya. Ya. Bahwa tadi hubungan usaha dengan energi kinetik itu kan berarti W ya. W sama dengan delta K delta energi kinetik 1. Ya. W sama dengan delta dikali K1. Energi kinetik aja. Gitu. Ya. Di mana energi kinetik itu kan kita punya W sama dengan tadi apa? Energi kinetik 1 dikurang energi 2 dikurang energi kinetik yang pertama. Sehingga nanti kita peroleh bahwa W-nya itu sama dengan energi kinetik itu rumusnya apa tadi? Berapa aja? Setengah M. Berarti setengah dikali M dalam kurung, gitu kan? V2 kuadrat dikurang sama 0. Dikurang sama V1 kuadrat. Gitu. Tadi kita punya M-nya berapa? Oh, M-nya tadi di soal itu kita ketahui dia 4 kg. Berarti kan setengah kali 4 gitu ya. Nah, sekarang V2 dikurang V1. V2-nya berapa dia? V2-nya kita tahu ini 6 meter per second. Ini sebagai V2. Berarti di sini kan jadi 6 pangkat 2 dikurang. V1-nya berapa dia? V1-nya tadi kita tahu. V1-nya itu V0, yaitu si hasilnya dia diam kan? 0 nilainya. Berarti di sini 0 pangkat 2. Sampai sini bisa dimengerti nggak, Ajeng? Bisa. Paham ya? Oke. Paham. Karena tadi kita di sini pangkat 2, berarti kan di sini hasilnya berapa sih? 4/2 dalam kurung 36 nantinya. Karena 6 pangkat 2 itu kan 36. Oke. Sehingga 4 kalau dibagi 2 nilainya 2. 2 kalau dikali 36 itu hasilnya jadi berapa? 72 Joule nanti ya. Ini yang E ya. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Kayak gitu caranya. Jadi kalau misalkan untuk energi dan usaha itu, dia lebih banyak di energi kinetik ya hubungannya. Kalau misalkan usaha, dia kan ada yang terhadap sudut, ada yang terhadap enggak ya, yang biasa aja. Berarti kalau yang biasa aja diketahui gaya sama jarak, langsung dimasukin aja kan ke dalam rumus, yaitu W sama dengan F dikali S. Tapi, kalau dia berkaitan dengan sudut, dia dikalikan dengan cos theta nantinya. Jadi, W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Rumusnya itu. Ya. Beda hal dengan dia berkaitan dengan energi. Kalau dia ada hubungan dengan energi, berarti W sama dengan energi kinetik, atau W sama dengan delta energi potensial. Rumusnya itu. Ada 2. Gitu ya. Dari inti pelajaran hari ini kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau bahas yang satu lagi nih, nomor 15. Nggak ada, Kak. Udah paham? Paham. Ya, oke lanjut. Nomor 15, kalau kita ketahui di sini kita punya energi. Nilainya itu 4.900 Joule, gitu kan? Ya. Nah, dia digunakan untuk apa? Mengangkat bendanya itu secara vertikal, ya. Masanya itu kita ketahui 50 kg, gitu. Nah, bendanya akan naik setinggi berapa dia, ya?
Kalau kita ketahui gravitasinya nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Sekarang yang jadi pertanyaan, benda akan naik setinggi. Berarti yang jadi pertanyaan itu H-nya berapa? Ya nggak? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di soal, di sini ada 4.900 joule. Berarti dia sebagai W ya. Ya kan? Kita punya usaha, kita punya massa, kita punya gravitasi, dan kita ditanya H. Berarti kira-kira hubungannya apa kalau nomor 15? Energi potensial. Betul, energi potensial ya. Berarti hubungannya yaitu usaha terhadap energi potensial. Energi potensial tadi rumusnya apa? Massa kali gravitasi kali tinggi. Delta H ya, dari dikali delta H tinggiannya. Artinya di sini nanti kita bisa hitung bahwa ya udah dimasukin aja kan ke dalam rumus. Usahanya 4.900 joule. Masanya kita tahu dia 50. Gravitasinya kita ketahui dia nilainya 9,8 di soal ya. Yang ditanya delta H-nya berapa? Ya udah, ini kan nanti bisa dikalikan dulu. Ya kan? Kalau 4.900 sama dengan, nah 50 kalau dikali 9,8 berapa? 196. 196 benar. Kan nggak sih? 50 kali 9,8. Ini 4 ya. 0 kan? Oh gini. Ini 0, ini 40, terus ini 0, ini 45. Kan 0, 490. 490 ya. Berarti di sini 490 dikali delta H. Ya udah, berarti kan delta H-nya ini kita bisa cari ya bahwa nilainya 4.900 dibagi sama 490 nantinya. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret 1. Jadi sisanya berapa? Oh, kita ketahui nilai delta H-nya jadinya kita punya 10 meter gitu. Berarti jawaban yang tepat tuh yang D. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak, Jeng? Kamu sudah paham belum? Paham, Kak. Lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Ada. Bisa dipahami ya, berarti? Ya. Oke. Nanti untuk minggu depan kamu mau latihan soal atau materi baru atau gimana? Latihan soal dulu, Pak. Mau latihan soal dulu berarti ya, mengenai materi yang baru ini ya? Iya. Kalau materi-materi sebelumnya ada yang mau dibahas lagi nggak? Latihan soalnya. Kayaknya belum ada. Belum ada ya, berarti bisa diikuti kan, bisa dipahami ya kalau untuk materi-materi sebelumnya. Ya. Ya, tinggal latihan soal lagi nanti Ajeng ya. Biar kamu bisa lebih paham, biar gak lupa gitu materi yang sebelumnya. Oke, baik. Berarti mungkin hari ini kita belajarnya sampai sini ya. Nanti untuk filenya saya kirim ke kamu. Ini file materinya. Sampai sini ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Ya, oke. Kalau gitu kita absen dulu ya, Jeng ya. 1, 2, 3. Oke, dah. Terima kasih Ajeng ya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangannya, masih banyak kesalahannya dalam saya mengajar. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik, belajar dengan baik. Semoga hasil ujiannya memuaskan ya. Baik, untuk hari ini pertemuannya sampai sini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.